Yang pertama, apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan kita selaku penasihat hukum kita hormati dan hargai itu. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Ya suka-suka dia lah, mau ngeles apa aja. Pada dasarnya kita hanya menjawab tantangan Rudiana dan menantang Rudiana. Ternyata hari ini Rudiana dan seluruh pengacaranya nggak hadir. Dan mereka hanya ngeles-ngeles saja, intinya masyarakat bisa menilai ya. Ini menyangkut bukan masalah diatur dalam, ini kan yang disepakati. Ini bukan hanya sumpah-sumpahan, tapi ini satu kejujuran, yaitu sumpah saka yang sebenarnya membuat Rudiana terpukul. Gitu. Kalau Rudiana di aturannya juga nggak ada, dia juga polisi bisa pakai 60 pengacara, dia pakai juga 60 pengacara, suka-suka dia. Ya, itu ada aturannya dalam undang-undang advokat. Mana omongan kalian yang gede-gede yang ngomong? Bukan, kalau mengenai penasihat hukum, Bung Farhan, itu diatur dalam undang-undang advokat. Kalian banyak ngomong, saya kira usah dipotong dulu, nanti aja kalau bicara. Ya, silakan Bang Farhat. Sekarang karena sudah banyak ditanya ngomong, dasarnya apa sebagai penasihat hukum aja, tapi ditantang makanya dasarnya itu undang-undang advokat. Baik Bang Pitra, ditahan dulu, kita dengarkan penjelasan dari Bang Farhat terlebih dahulu. Silakan Bang Farhat. Yang tentang sumpah itu, yang sumpah itu adalah Rudiana. Jadi yang larang itu kalian aja, lawyer kalian aja, yang tahu takut jadi kodok kliennya kan, makanya nggak datang gitu. Udah gak usah banyak ngomong lah, Kak Pitra. Pertama, untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam menghadiri suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lain halnya ceritanya kalau seumpamanya Hakim PK dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia itu meminta Pak Rudiana untuk memberikan keterangan di proses peninjauan kembali, itu tentu itu beliau harus hadiri dan hormati itu karena lembaga resmi negara. Itu sudah Rudiana dan tim pengacara aja yang ngomong seperti itu. Buktinya waktu datang ke Sultan Cirebon untuk konferensi pers dia datang kok. Bahkan disitulah dia menantang orang untuk sumpah pocong. Nah, dan dia sekarang ketakutan kok karena banyak saksi-saksi sudah mencabut bap mengarahkan ke dia. Dan tidak tutup kemungkinan akan terancam pada perintangan penyidikan maupun laporan palsu yang bisa dikenakan terhadap dia berbalik. Gitu. Jadi begini, saya ingin luruskan. Jadi Farhan tadi kan bilang tidak ada dasar hukumnya menggunakan penasihat hukum. Saya kira itu hal yang keliru karena sudah diatur dalam undang-undang advokat. Undang-undang advokat dulu dong. Tadi Anda marah dipotong, terus Anda memotong. Baik, silakan Bang Pitra untuk menanggapi. Saya larang memotong. Tiba-tiba ya gantian motong. Baik Bang Farhat, mohon ditahan dulu. Dia kan harusnya polisi, tidak boleh didampingi lawyer swasta. Tapi ternyata dia pakai 60 pengacara. Baik, saat ini kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bang Pitra. Tadi setelah Bang Farhat menjelaskan lebih dulu, silakan Bang Pitra. Udah kelabakan. Jadi gimana nih? Kita mau berdebat atau apa nih? Jadi kita mau dialog kan? Baik Bang Farhat, mohon ditahan dulu Bang Farhat. Motong kamu, emosi kan dipotong, makanya motong. Maksudnya kalau memang kesempatannya ke saya silahkan. Saya tadi ingin menyampaikan Mbak Sapa terkait dengan tidak ada dasar hukumnya menggunakan jasa penasihat hukum, itu kata Bung Farhan tadi. Itu saya kira hal yang keliru dan salah. Karena diatur dalam undang-undang advokat. Salah, kamu tuh sudah salah mengerti. Tadi pengacara itu berhak untuk mendampingi anggota Polri, nggak ada ngatur boleh memakai 60 pengacara. Jadi bagaimana ini? Ini saya mau bicara atau saya stop dulu nih? Enggak. Jadi kalau cara menanggapinya dia bicara aja dulu. Artinya. Ini kalau memang nggak terima dengan saya bicara, berarti sapa, ya biarkan aja nanti Bung Farhan Abbas yang itu yang bicara di News TV ini gitu. Tadi saya luruskan ya buat yang keluar tadi itu. Memang dia nggak ada kapasitas kok. Daripada dia malu aja, kan yang nantang-nantang ini, yang membuat kru ini. Maka justru pengacara-pengacara inilah yang kerjanya menekan-nekan klien kami sehingga klien kami
melakukan sumpah pocong untuk menantang keberanian dan kebenaran itu. Harap tadi kan masyarakat Cirebon menunggu Rudiana, menunggu tim pengacara-pengacaranya, fair dong datang gitu. Kok konversi pers dengan pengacara selebriti datang, tapi untuk menantang kejujuran dan kebenaran tidak datang. Saya rasa Kapolri pasti mendukung lah kalau anak buahnya mau sumpah pocong, bahwa ada rekayasa, tidak ada pengarahan, tidak ada penganiayaan, pasti mau, pasti didukung. Saya jamin Pak Kapolri nggak akan marah. Gitu. Tapi kalau nantang sumpah pocong tapi nggak nongol, terus ngejek-ngejek yang sumpah pocong itu menurut saya keterlaluan gitu. Sumpah pocongnya hanya menjawab tantangan keberanian Rudi, yang menantang sumpah pocong. Nah, kalau kita diam, pasti masyarakat bilang, oh dia berani sumpah pocong. Nah, kita jabanin, kita siapin tempat untuk sumpah pocong. Dia nggak nongol, nggak muncul, dilarang sama lawyer-lawyernya. Bukan dilarang, dia takut. Takutnya nanti bohong, jadi kodok. Itu aja masalahnya, makanya nggak hadir. Nah, sekarang kalau berani silakan bikin sendiri, sumpah pocong sendiri, kita nonton. Ketika merubah penyidikan kecelakaan lalu lintas menjadi penyidikan pembunuhan dan pemerkosaan. Tidak gampang hanya komentar ahli menyatakan ada sperma kemudian perkosaan. Dilihat lokus tempusnya juga, di lokusnya ada 3 TKP. Kemudian tempusnya aja, PWD masih menerima SMS dari Vina jam 22:14. Kalau itu terjadi betul seperti itu dan diteliti dan hakimnya baca, saat ini tidak saya baca, nggak akan pernah dipidana. Justru keterangan Suroto inilah, keterangan AMDD inilah membuat orang itu dipenjara seumur hidup. Tapi sekarang udah dicabut. Kita akan segera melaporkan Suroto dan juga Linda. Linda ini memang punya niat khusus dengan pura-pura kesurupan, sehingga menggambarkan itu kejadian, dan itu menjadi juga bagian dari pertimbangan hakim yakin bahwa itu pembunuhan. Orang kesurupan aja dipercaya, ngapain itu?